Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di ba'da subuh yang indah ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita perdengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Gus. Aku dari Sungsang, Sumatera Selatan mau bertanya. Andaikan aku berzina dengan wanita lain, namun di hatiku yang ada hanya Allah, apakah itu kehendak Allah semata? Tolong pemahamannya Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bila aku sudah makrifat, bila aku sudah mengenal Allah, bila aku sudah kembali kepada Allah, bila aku berzina dengan orang wanita lain, apakah itu dikatakan kehendak Allah? Pertanyaannya demikian. Bila kita masih merasa berbuat atas segala sesuatu, jangankan berzina, sholat, ibadah, zikiran, sholawatan, berbuat baik dan semuanya, bila masih ada aku, bila aku sudah mengenal Allah, berarti manusianya masih belum mengenal Allah. Jadi bila masih belum mengenal Allah, ya semuanya masuk ke dalam zina. Sholatnya zina, ibadahnya zina, kebaikannya zina, apalagi berzina. Jadi bila masih ada aku merasa mengenal Allah, ya berarti belum mengenal Allah. Memang selama ini para penyimak atau sahabat-sahabat uripi Allah yang belum mengikuti bimbingan-bimbingan baiat telah banyak yang salah paham, salah jalan, memahami paparan-paparan uripi Allah dengan hawa nafsunya sendiri karena tidak digurukan, sehingga hawa nafsunya menerima paparan-paparan ini dengan kepahaman hawa nafsunya. Katanya iblis dan setan, kamu kan sudah mengenal Allah, maka bila kamu sudah mengenal Allah, bebas engkau bertindak tanduk, bebas engkau berbuat, karena semuanya hanya Allah. Inilah iblis dan setan yang selama ini seolah-olah kita merasa sudah paham, karena iblis dan setan inilah mursyid-mursyid yang kita ikuti. Iblis dan setan inilah pembimbing-pembimbing yang kita ikuti selama ini, seolah-olah kita sudah paham.
Jadi inilah yang dimaksud setan lebih makrifat daripada manusia. Ya inilah barangnya. Karena manusianya menjadikan hawa nafsunya, manusianya menjadikan iblis dan setan sebagai guru-guru pembimbing-pembimbingnya, sehingga ya disesatkanlah manusia dari jalan-jalannya Allah. Memang seolah-olah sekilas apa yang dipahami oleh para sahabat-sahabat yang belum mengikuti bimbingan-bimbingan baiat sekilas memang benar. Akan tetapi bila manusianya yang merasa paham, ya itulah berzina. Apa sih makrifat itu? Apakah makrifat itu manusianya merasa paham atas makrifat? Ana al-haq, aku adalah Tuhan. Kadang ada pula teman atau sahabat yang sering menggumamkan begitu. Ana al-haq, jadi menghalalkan segala cara karena tidak pahamnya tentang ketuhanan, karena tidak pahamnya tentang ketauhidan, karena tidak pahamnya tentang makrifatullah, karena ia belajar sendiri tanpa ada gurunya. Meskipun ada gurunya, ia merasa menjadi guru bagi dirinya sendiri. Jadi itulah barangnya, iblis lebih makrifat daripada Tuhannya, sehingga menghalalkan segala cara dengan pemahaman-pemahaman yang sudah diraihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh logikanya begini. Ketika Anda atau saya sedang tidur nyenyak, tidur senyenyak-nyenyaknya, di samping kiri saya ada muda-mudi yang lagi asik berzina, berhubungan suami istri. Kira-kira kita tahu keadaan muda-mudi yang lagi berzina di samping saya, sedangkan saya tidur, kita tidur, apakah kita tahu? Itu saja kita tidak tahu, apalagi kita merasa makrifat, sudah mengenal Allah. Bila aku berzina, apakah itu kehendak Allah? Manusianya masih jadi Tuhan. Ya tidak bisa begitu. Ilmu ketuhanan jangan disalahpahami. Ilmu ketuhanan bukan untuk rekayasa-rekayasa hawa nafsumu, guna untuk lepas dari syariat-syariat agamamu. Kebanyakan sahabat yang sudah merasa makrifat sudah meninggalkan sholat-sholat 5 waktu, sudah meninggalkan zikiran-zikiran, sudah meninggalkan ibadah-ibadah. Bagaimana mungkin orang yang sudah ketemu dengan ma'rifatullah itu meninggalkan sholat? Bagaimana mungkin orang yang sudah bertemu dengan Allah itu meninggalkan ibadah? Sedangkan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, orang-orang yang sudah di sisi Allah itu ya sholat terus, ya ibadah terus, ya berbuat baik terus. Kenapa? Karena manusianya sudah tak mampu lagi untuk berbuat itu. Karena manusianya sudah tak mampu lagi untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Karena manusianya sudah tak mampu lagi untuk berzikir-zikiran lagi. Karena manusianya sudah tak mampu lagi bersolawatan-solawatan lagi. Karena manusianya sudah tak mampu lagi bisa apa-apa dan bisa bersiapa-siapa. Itulah ma'rifatullah. Karena yang ma'rifat ya hanya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kembali lagi kepada pertanyaan sahabatku. Bila ilmu Allah, bila kemakrifatan kita selama ini hanya untuk tebeng,
sehingga kita bebas berbuat kemaksiatan, berzina, berjudi, mencuri, merampok, membegal dan sebagainya. Inilah yang dimaksud setan lebih makrifat daripada manusia. Ini barangnya orang-orang yang salah paham tentang ilmu ma'rifatullah. Dengan orang-orang yang salah paham begini inilah akhirnya ilmu Allah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat akhirnya terciderai. Gara-gara ilmu tauhid, gara-gara ilmu ma'rifat inilah orang-orang bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Bukan manusianya tambah bebas untuk melakukan itu semua. Jadi bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maka bagaimana mungkin manusianya bisa bebas? Wong manusianya saja sudah tak ada. Bagaimana mungkin manusianya bisa berzina, sedangkan yang ada hanyalah Tuhannya? Manusianya sudah tak ada. Bila manusianya masih ada yang melakukan berzina, ya berarti belum bertuhan. Yang dijadikan Tuhan hanyalah hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu sahabat, belajarlah yang lebih dalam lagi, cari guru pembimbing agar tidak salah jalan, agar tidak disesatkan oleh kepahaman-kepahaman iblis yang malah menjauhkan kita dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena manusia mencari jalan pintasnya, jalan ringkesnya, yang tak mau berkorban untuk jalan Allah, ya akhirnya memahami paparan-paparan uripe Allah sak karepe udele dhewe, semaunya sendiri, seolah-olah semua hanya Allah. Padahal di dalam hati kita yang ada, yang wujud hanya diri kita. Bagaimana mungkin Allah melakukan itu semua, sedangkan di dalam hati kita masih bersandar kepada hawa nafsu kita masih ingin memuaskan hawa nafsu kita dengan berzina itu. Jadi pahamilah pelan-pelan, gurukan, jangan belajar sendiri agar tidak tersesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita bangun di dalam tidur yang nyenyak, di samping kiri ada muda-mudi yang lagi berzina, di samping kanan ada muda-mudi yang lagi sholat tahajud. Ketika kita tidur nyenyak, apakah kita bisa komentar? Kita tak bisa komentar, apalagi menilai keduanya, perbuatan keduanya. Yang zina kita pun tak bisa komentar. Yang berbuat baik dan ibadah pun kita tak bisa komentar. Apalagi bila aku sudah mengenal Allah, bila aku berzina, apa semua itu kehendak Allah. Apalagi begitu. Wong manusia yang sudah kembali kepada Allah itu tidak tahu apa-apa. Apalagi manusianya yang berzina. Inilah celah-celah bagi iblis dan setan untuk menyesatkan manusia. Meskipun manusia itu telah belajar memahami paparan-paparan uripe Allah, akan tetapi berhubung belajar sendiri, ya bingung, belajar sendiri, ya akhirnya dengan bebasnya, dengan leluasanya iblis dan setan menyesatkan manusianya dari jalan Allah. Maka dari itu, bila tidak mati mutu qabla antal maut baiat, atau bila kita tidak tidur, maka manusianya pasti selalu ingin tahu apa-apa dan ingin tahu siapa-siapa. Kadang ingin tahu isi hatinya orang, kadang ingin tahu besok ada kejadian apa. Inilah yang dimaksud orang-orang yang telah jadi Tuhan di dalam hatinya. Allah diletakkan zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, seolah-olah manusianya yang
menjadi Tuhannya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, kalem-kalem, jangan emosi memahami paparan uripe Allah ini. Bagi yang belum mengikuti bimbingan baiat, banyaklah menghening-heningkan diri, memalam-malamkan diri, menyunyi-nyunyikan diri agar hawa nafsu kita tidak muncelak lagi keinginannya untuk berzina, untuk ngapain saja. Bila hawa nafsunya sudah menang nang minum, apakah mungkin manusianya masih punya acara berzina, punya acara ibadah, dan punya acara apapun kecuali diacarakan oleh Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.